Inilah perlunya gerakan terus-menerus menyadarkan umat Islam tentang pentingnya mereka bersatu, mereka berjamaah dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Cahaya Allah tadi, ya, hidayah Allah tadi, orang-orang mukmin tadi itu memiliki satu tempat khusus yang siapapun yang ingin memperoleh cahaya-cahaya tadi, maka tempatnya adalah fi buyutin adinallahu antarfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Inilah tempat cahaya hidayah yang Allah janjikan tadi. Jadi kalau kita ingin memperoleh cahaya Allah tadi, memperoleh hidayah tadi, tidak ada tempat lain kecuali fi buyutin, di rumah-rumah adzinallahu yang Allah perintahkan anturfa'a untuk dimuliakan, wa yuzkara fiha dan disebut di dalamnya ismuhu, namanya, yusabbihu lahu bertasbih kepada Allah fiha di dalamnya bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan sore. Ayat inilah yang menjadi penghubung antara orang mukmin yang disebutkan oleh Allah tadi dengan kewajiban setiap mukmin untuk memakmurkan masjid, untuk meninggikan, memuliakan masjid dan melakukan berbagai macam aktivitas yang ada di masjid. Maka kita perlu tahu, kita harus paham bagaimana kita ini harus memakmurkan masjid, bagaimana kita ini harus beradab di dalam masjid. Karena masjid itu adalah rumah yang berbeda dari rumah-rumah yang lain. Masjid itu memiliki kekhususan, tidak sama dengan rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang lain. Kalau kita mau berbicara tentang adab, berbicara tentang peraturan-peraturan yang ada di masjid, bagaimana Allah dan Rasulnya mengatur perilaku kita di dalam masjid, itu sangat banyak. Dari beberapa referensi itu hampir mencapai sekitar 30-an adab, hampir mencapai 30-an adab terkait dengan masalah masjid ini. Nanti yang punya HP, nanti tolong yang bisa puji, mungkin bisa di-share salah satu soft file ya, tentang adab kita secara lengkap. Tapi hari ini mungkin tidak selesai semua ya, tidak selesai semua. Kita kalau di makalah ada berapa paragraf itu yang disebutkan? Kita akan coba membahas gitu ya. Kita akan coba membahas yang di makalah tentang bagaimana kita memuliakan masjid dan apa saja yang harus kita hindari ketika kita berada di masjid. Para hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati orang yang beriman itu dengan masjid itu ibarat ikat dengan air.
Adakah ikan yang tidak mau berdekatan dengan air? Ikan siap goreng. Itulah ikan yang tidak mau berdekatan dengan air. Ibarat antara mukmin dengan masjid, kalau menurut ayat yang kita bahas tadi, gimana? Seperti lampu dengan cahaya apinya, tidak bisa dipisahkan. Api kalau tidak ada lampunya juga tidak bisa untuk menerangi. Lampu tidak ada apinya juga tidak bermanfaat. Artinya mukmin dan hidayah ini, mukmin dan masjid ini sangat erat kaitannya. Mari kita lihat. Kalau tadi kita diperintahkan di masjid-masjid yang dimana Allah perintahkan untuk memuliakannya dan menyebut namanya di dalamnya serta bertasbih di waktu pagi dan petang, maka di dalam masjid ini kita harus punya perilaku yang berbeda. Kita harus mengetahui beberapa hal yang dilarang ataupun dianjurkan di dalam masjid. Makalah sudah ya. Pertama, apa yang dilarang di masjid? Makalah apa? Berbuat syirik. Lama ada orang berbuat syirik di dalam masjid. Terus yang kedua apa? Yang tidak dibolehkan dalam masjid. Berbuat apa? Bid'ah. Apa itu bid'ah? Apa itu bid'ah? Bid'ah itu melakukan ibadah ya yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun berada di masjid, tapi kalau ritual ibadahnya yang dilakukan adalah ritual bid'ah, maka amalnya akan tertolak. Kemudian yang ketiga, yang dilarang di dalam masjid apa bu? Membuat kubur di dalam masjid. Lah kok ono gawe kuburan di masjid? Ada saja, bisa jadi nanti. Misalkan ada seorang yang wakaf tanah, wakaf masjid, kemudian dia aku sudah mati kuburan dari masjid. Dia berdasarkan Nabi dikubur di dalam masjid. Kuburnya Nabi itu sebenarnya tidak di dalam masjid. Hanya saja hukum Nabi kalau wafat itu dikuburkan di tempat di mana beliau meninggal. Sedangkan Rasulullah meninggal di mana bu? Di kamarnya Aisyah. Jadi awalnya bukan di dalam masjid. Tapi kemudian ketika masjid diperluas, mau tidak mau akhirnya kuburnya Nabi berada di dalam masjid. Yang keempat, apa yang keempat? Apa? Bersuara keras, kalau bahasa saya seperti itu. Bersuara keras di dalam masjid tanpa ada kepentingan yang dibenarkan oleh syariat. Ini kelihatannya kalau di tempat kita masih sering terjadi. Ya, ini masih sering terjadi. Masjid-masjid kita itu kita ngomong di masjid dengan ngomong di rumah tidak ada beda. Coba kita lihat coba. As-Sa'id bin Yazid Al-Kindi berkata, aku pernah berdiri dalam masjid dan ketika itu ada seorang yang melemparku dengan kerikil dan aku melihat ternyata yang melempar aku itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedang berdiri di lempar kerikil. Kemudian Umar bin Khattab berkata, pergi, itu dua orang itu bawa ke sini. Jadi ada uang loro,
Ya, ada wong loro ceritanya wong loro itu jagungan gater di dalam Masjid Nabawi. Umar bin Khattab perintahkan kepada siapa tadi? Sa'id bin Yazid untuk memanggil 2 orang tadi. Maka 2 orang tadi dibawa ke hadapan Umar bin Khattab. Ditanya oleh Umar bin Khattab, kalian berdua siapa? Asalmu dari mana? Mereka berdua menjawab, kami penduduk Taif. Jadi memang jauh dari kota Madinah. Kemudian Umar berkata, kalau saja kalian itu penduduk Madinah, niscaya akan aku pukul kalian karena bersuara tinggi di dalam Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut ini, boleh nggak kita bersuara keras dalam masjid? Boleh nggak? Boleh nggak? Sangat tidak dianjurkan bersuara keras di dalam masjid kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syariat. Contohnya bersuara keras apa? Ya ada. Terus ngaji seperti ini lah, saya nggak bersuara keras, nggak kedengaran. Ini sampai Umar bin Khattab ngomong penduduk Madinah, artinya orang yang sudah tahu hukum ini, tak pukul kamu. Tapi karena kamu orang Taif mungkin belum tahu kalau di masjid itu tidak boleh apa? Berbicara keras seperti itu, maka kamu saya maafkan. Dan mungkin pernah kami ceritakan juga ya, dulu kami nggak tahu. Ketika Allah berikan kesempatan umroh, ya nggak tahu. Kami di Masjid Nabawi bijak-bijak dengan salah seorang peserta yang lain, ngobrolnya jadi orang masalah dunia, masalah agama, karakulo, ngei pelajaran. Waktu datar lagi ngomong. Kira-kira setelah ngomong sekitar 5 atau 10 menit, ada seorang tua di depan saya berdiri. Wah, disuara ini yang bersuara. Kami dimarahi pakai bahasa Arab. Aku tidak mungkin bahasa Arab gitu ya. Intinya begini, kira-kira ini masjidnya Rasulullah. Kamu itu kalau di masjid ojo ngomong wae, maca Al-Qur'an sanajan mong qul huwallahu ahad. Iku nek buka-buka nek wong 5 menit ae. Jadi neli kok kula kalih perintah niku wau mungkin Pak Parman besok ya beberapa kita dimarahi. Ini masjidnya Rasul. Kamu tuh jangan ngobrol saja, bacalah Quran meskipun hanya membaca qul huwallahu ahad. Ini tidak hanya berlaku di masjidnya Rasulullah, tapi juga berlaku di masjid-masjid kita. Ya. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain, sampai kita baca Al-Quran pun itu tidak diperbolehkan bersuara keras kalau di dalam masjid itu ada orang lain yang juga sedang beribadah. Saya ulangi, bahkan sampai baca Al-Quran pun kalau di dalam masjid itu ada orang yang sedang ibadah, misalkan sholat sunnah, zikir atau yang lain, itu tidak diperkenankan mengeraskan apa? Suaranya. Dan ini kan masih sering terjadi di tempat kita ya. Ini sholat, ini baca Quran, ini zikir, orang jagoan. Sampai
satu dengan yang lainnya saling bersaing. Si buri ibu-ibu ngobrol. Ini nek ketahuan Umar bin Khattab dibalang waktu tenang ya kayak gitu. Oh, tetap bersuara keras. Yang kelima, apa Bu? Apa? Jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum," kalau kamu melihat, "man yabi'u," orang yang menjual, "au yabta'u," atau membeli, berarti jual beli, "fil masjid," di masjid, "faqulu," maka doakanlah. Doane, "la arbahallahu tijarah," mudah-mudahan daganganmu tidak beruntung di orang batin. Wa idza ra'aitu, dan kalau kamu melihat, man yudshidu fihi dhalatan, kalau kamu melihat ada orang yang mengumumkan barang yang hilang, faqulu, maka doakanlah, la raddallahu alaihi, semoga tidak dikembalikan Allah padanya. Jadi dua perkara ini adalah dua perkara yang tidak boleh dilakukan di masjid. Satu, berjual beli. Yang kedua, mengumumkan barang yang hilang. Jual beli ini juga lingkupnya luas, termasuk jual beli online. Kalau orang dagang, Pak, kalau berdolaran HP ini, dolaran HP ini status dijual. Oh, misalkan dijual sajadah, itu sama saja dengan apa? Jual beli. Kalau para ikhwan muslimat tahu di masjid ada kok dodolan online, tuh enggak nih, buka-buka orang berarti. Buka-buka orang berarti. Itu perintahnya siapa? Rasulullah. Dan memang masjid tidak layak, ya, tidak layak digunakan sebagai sarana untuk apa? Jual beli. Jual beli itu tempatnya bukan di masjid, tapi di mana? Di pasar. Masjid dan pasar dua tempat yang sangat berseberangan. Kalau masjid itu tempat yang paling dicintai Allah, kalau pasar itu tempat yang paling dibenci oleh kegiatan bersih paling dibenci digawe ning masjid. Maka doane muga-muga ora. Lanjut. Yang keenam apa? Membuang kotoran di dalam masjid. Kencing saya kira sekarang tidak ada ya orang kencing di masjid. Tapi ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Di saat itu ada seorang badui. Badui itu orang Arab yang tidak punya tempat tinggal yang menetap. Dia datang ke masjidnya Rasulullah hanya jarang-jarang. Jadi orang tahu ngaji. Nah, tiba-tiba suatu saat ketika Rasul sedang bermajelis, datanglah seorang badui. Dia buang air kecil di pojok masjid. Oleh para sahabat dibentak, tapi oleh Rasul biarkan dulu. Nah, setelah selesai, Rasul perintahkan untuk menyiram bekas kencing tadi. Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya masjid ini tidak pantas di dalamnya ada air kencing dan kotoran. Masjid ini hanyalah untuk berzikir, sholat, dan membaca Al-Quran. Itu hubungannya dengan kencing, termasuk juga dengan kotoran. Jadi kadang-kadang kita itu lupa, ya. Kadang-kadang kita lupa. Masjid kita dari luar, kondisi
kotor. Kemudian kita masuk tanpa bersuci terlebih dahulu. Akhirnya kotoran dari luar masuk ke dalam masjid. Atau mungkin ini jadikan sosok kan apa ini? Ini apa? Kuku, saat kawan ya. Ini nggak diketahui kalau kita batas apa nih? Ini lah. Ini pilih apa? Kuku, ini pilih kulit sek, kulit pati, kulit garing, duduti apa? Bulu hidung, sok ngilangi apa? Nah, kotorannya kemana Bu? Kotorannya kemana itu? Kalau berada di masjid, rontok di masjid, ini hati-hati. Ini termasuk bagian dari mengotori masjid. Bahkan yang lebih parah lagi, kadang-kadang kita bawa makanan, bawa minuman ke masjid, rampung orang bersih, termasuk alimiah kita kadang-kadang seperti itu, ya kan Bu? Baru ketu wedang, kamu sego, wes sampai orang dibuang, bukti lumurnya ke pojok masjid. Akhirnya jadikan pulang ngaji masjidnya kaget. Saya tanggung jawab persis sinten? Saya tanggung jawab persis sinten? Panitia. Saya itu dosanya sinten? Jenengan. Saya ulang ya. Jadi ngaji, keluar snack sama minum, dengan makan minum, kotorannya ditinggal di masjid. Saya bersihkan, akhirnya panitia. Saya itu ganjaran panitia, saya itu dosa jenengan. Kenapa dapat dosa? Karena membuat kotor masjid. Mula mungkin harga sini kan ketos. Orang kena gawe regete masjid. Nek bar dahar, bar kunjuk, digawa dewi-dewi, dibuat buat sing sames. Nek perlu gawa mulai. Nek perlu gawa mulai. Jadi selesai taklim, masjid bersih, awal bersih, keluar juga bersih. Sakit ya insyaallah? Termasuk, tapi tidak ada tak tidak ini meludah di masjid, ya, meludah di masjid. Jadi kalau mau kok rumah ijik selilitan, kalau ngaji, kalau ngilangi selilit dibuat terputih. Nah iya, kudunya dibuat terputih karomi, bukan gitu ya. Intinya seluruh yang mengotori masjid hendaknya dibersihkan. Jadi kalau panjenengan melihat ada masjid yang kotor, berusahalah untuk membersihkan. Action.